pada keluar sini izinnya. Ah, udah diizinkan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya ajmain. Yang terhormat Ibu Yunita Enriani SEMM dan Ibu Asria BBA Horns MM dan yang kami banggakan teman-temanku seperjuangan. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu merancang strategi pemasaran pada kuliner sate siman. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Eka Nur Safitri, 22059012. Yang kedua, Nadila Alfarizi, 22059209. Yang ketiga, Nurhamijah Siregar, 22059023. Yang keempat, Nadia Anggini, 22059170. Baik, langsung saja ke profil usaha Sate Siman. Pemilik usaha Sate Siman adalah dia dengan usia 52 tahun, berdiri usaha sejak tahun 2010 hingga saat ini dan beralamat Jalan Joni Anwar. Nah, tidak seperti kebanyakan sate lain yang hanya menggunakan daging sapi, Sate Siman menyediakan beberapa varian daging, di antaranya daging ayam, ceker ayam, lokan telur puyuh, tahu, dan sate ampela. Nah, pembeli pun bisa memilih sesuka hati dengan harga yang sama. Sate Siman ini buka setiap hari dari pukul 4 sore hingga jam 11 malam. Selanjutnya. Selanjutnya, strategi marketing proses yang akan disampaikan oleh Nadia Anggini. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi marketing proses. Yang pertama itu si situation analysis atau analisis situasi. Fase ini adalah langkah awal untuk memahami lingkungan internal dan eksternal bisnis. Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam lingkungan internal dan eksternal di mana produk atau perusahaan beroperasi, melibatkan pengumpulan dan evaluasi eh, data untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan. Yang pertama, market vision, struktur dan analisis, atau visi pasar dan struktur analisis. Ini adalah gambaran besar tentang tujuan jangka panjang sate siman di pasar. Kita perlu mengidentifikasi seperti apa pasar sate ini. Misalnya, apakah banyak pesaing, apakah ada tren tertentu, dan menganalisis potensi pertumbuhannya. Eh, yang pertama, market vision. Merumuskan tujuan ambisius sate siman yaitu menjadikan sate siman sebagai pilihan utama kuliner sate Padang yang otentik, higienis, dan terjangkau bagi semua kalangan, terutama anak muda dan wisatawan. Yang kedua, struktur pasar. Memahami landscape persaingan. Apakah pasar didominasi oleh merek besar atau banyak UMKM? Yang ketiga itu analisis pasar. Mengidentifikasi tren yang sedang terjadi seperti peningkatan minat pada makanan tradisional atau pertumbuhan e-commerce yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan. Yang kedua, segmentasi market atau segmentasi pasar. Proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dengan karakteristik kebutuhan atau perilaku yang serupa. Ini membantu Sate Siman menargetkan upaya pemasarannya secara efektif. Eh, yang pertama, geografis. Fokus utama di Sumatera Barat, terutama kota-kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, potensi ekspansi ke kota lain di luar Sumbar, serta perantau Minang yang merindukan cita rasa kampung halaman. Selanjutnya itu demografis. Semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua, cocok untuk keluarga, pekerja, dan pelajar. Yang ketiga, psikografis. Konsumen yang suka makanan pedas, khas, dan mencari pengalaman kuliner otentik. Yang keempat yaitu perilaku. Konsumen yang sering makan di luar, suka mencoba makanan baru, dan aktif menggunakan layanan
pesan antar online. Selanjutnya, market analysis atau analisis pasar lanjutan. Ini adalah eh, ini adalah alat penting untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti opportunities atau peluang. Sate Padang masih diminati banyak orang, baik lokal maupun wisatawan. Bisnis kuliner tradisional selalu punya tempat di hati masyarakat. Yang kedua, threats atau ancaman. Persaingan dari sesama penjual sate Padang dan kuliner lain yang juga menawarkan keunikan rasa dan harga bersaing. Oh, yang ketiga, stretch atau kekuatan. Rasa otentik, pelayanan ramah, bahan baku segar, kebersihan terjaga, konsisten rasa, pelayanan cepat, dan harga yang bersaing. Yang terakhir itu weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada pasokan rempah yang kadang naik turun harga dan stoknya. Baiklah, mungkin sekian udah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia Anggini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Pada Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan penjelasan yang B, yaitu designing market driven strategis atau mendesain strategi berbasis pasar. Setelah memahami situasi pasar, tahap ini berfokus pada pengembangan strategi inti yang akan memandu bagaimana perusahaan akan bersaing berinteraksi dengan pasarnya. Yang pertama yaitu market targeting dan strategi positioning atau penargetan pasar dan penentuan posisi strategis. Setelah melakukan segmentasi, kita memilih segmen mana yang akan menjadi fokus utama dan bagaimana Sate Siman akan membedakan dirinya dari pesaing. Yang pertama yaitu target pasar. Pasar utama Sate Siman adalah masyarakat Sumatera Barat dan wisatawan domestik atau luar Sumbar yang mencari kuliner khas serta rasa sate Padang yang otentik dengan cita rasa tradisional dan kualitas bahan baku. Preferensi mereka bisa jadi meliputi cita rasa daging yang empuk, bumbu kuah yang kaya rasa, dan pelayanan yang cepat. Yang kedua yaitu posisi strategis. Sate Padang otentik dengan cita rasa asli Minang, higienis, dan rasa yang terjangkau. Harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu relationship strategis atau strategi hubungan. Fokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra. Yang pertama yaitu membangun loyalitas pelanggan melalui layanan purna jual yang baik, program loyalitas, dan komunikasi personal. Misalnya yaitu beli 10 gratis 3 tusuk sate dan menjaga kualitas rasa serta kebersihan. Yang kedua, mengembangkan komunitas online untuk interaksi langsung dengan penggemar merek. Misalnya, menyediakan pesanan lewat aplikasi GoFood, Shopee Food, dan lainnya. Yang ketiga yaitu planning for new product atau perencanaan produk baru. Meskipun fokus pada sate, ini juga mencakup eksplorasi dan pengembangan variasi produk di masa depan atau produk terkait untuk memperluas portofolio. Uh, yang pertama yaitu selain sate daging sapi, bisa dikembangkan varian daging ayam, ceker ayam, lokan, telur puyuh, tahu, hati, dan usus untuk memperluas pilihan menu dan menarik segmen baru. Yang kedua yaitu selain itu, sate juga dapat diinovasikan dengan makanan lain seperti mie goreng. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadila. Strategi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhan Wijah. Dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi.
Materi selanjutnya adalah Market Focus Program Development atau pengembangan program berbasis pasar. Tahap ini menerjemahkan strategi yang dirancang ke dalam program pemasaran yang konkret dan terukur. Ini seringkali dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, promosi, dan tempat ataupun distribusi. Yang pertama, strategi brand management atau manajemen merek strategis. Ini dapat dilakukan bagaimana membangun, mempertahankan, dan meningkatkan nilai merek Sate Siman. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan menciptakan citra merek yang kuat dan otentik di balik Sate Siman. Misalnya resep turun-temurun. Yang kedua dapat dilakukan dengan memastikan konsistensi dalam kualitas produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, mengelola hubungan rantai nilai. Mengelola hubungan dengan semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk dari bahan baku hingga konsumen akhir. Itu dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemasok daging lokal berkualitas serta menjaga rantai pasok bumbu khas Minang agar rasa tetap terjaga. Yang kedua dapat dilakukan dengan memastikan pasokan bahan baku berkualitas dari pemasok yang terpercaya. Lalu yang ketiga, pricing strategi ataupun strategi harga. Menentukan harga yang tepat untuk produk sate siman. Strategi harga yang dapat kita lakukan adalah harga proporsi berkisar 14.000 dengan 7 tusuk sate serta menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan harga kompetitor. Lalu yang keempat, strategi promosi iklan dan promosi penjualan. Promosi melibatkan kegiatan seperti partisipasi di pameran makanan, demo masak, atau kolaborasi dengan influencer. Yang kedua, iklan menggunakan media berbayar seperti iklan di media sosial, Instagram, Facebook, platform e-commerce, atau media cetak online. Yang ketiga, promosi penjualan. Penawaran jangka pendek untuk mendorong pembelian seperti diskon musiman atau undian. Lalu yang kelima, strategi untuk sektor jasa. Yang pertama, memberikan informasi produk yang jelas dan responsif terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan keramahan dan kecepatan pelayanan, baik di tempat makan maupun saat pemesanan daring. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Hamijah. Strategi selanjutnya adalah implementasi dan manajemen market driven strategi. Yang pertama adalah desain market driven organization, yang mana kita memastikan struktur organisasi mendukung implementasi strategi pemasaran. Tentunya awalnya kita akan membentuk tim yang bertanggung jawab atas marketing. Yang kedua adalah melatih staff untuk memahami dan mengimplementasikan visi pemasarannya. Strategi yang kedua yaitu market strategi implementation atau kontrolnya. Tentunya pertama kami akan mengimplementasi, melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti meluncurkan kampanye media sosial ataupun berpartisipasi dalam peran dan membangun kemitraan distribusi. Yang kedua adalah kontrol, jadi memantau kinerja strategi secara terus-menerus. Yang ketiga ada evaluasi penjualan mingguan dan bulanan. Selanjutnya kami akan meminta feedback dari pelanggan secara rutin, baik itu negatif maupun positif. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.